Nankagetsu, mada peduli gitu. Jadi dia itu selalu bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain gitu. Biar aja. Indonesia udah buat gangster di sini gitu. Jawa lagi, Jawa lagi. Loh. Maksudnya jawara lagi gitu mungkin ya. Mencuri ke rumah warga lokal, tapi pas mereka lagi nyuri, itu kedapatan sama warga lokalnya yang bagi bangun gitu. Gara-gara plat J ini Neo Japan ini disalahin sama pemerintah Jepang tuh. Gara-gara kamu ngajak WNI ke sini, rusak negara kita. Buset, diblokir kita nih. Waduh, memang salut banget ya sama WNI di Jepang ya. Ya bukannya kerja di sana nyari duit, malah cari ribut guys. Cari ribut, cari musuh, cari rusuh juga. Loh. Kemarin ini Neo Japan ya, itu YouTuber yang ada di Jepang gitu. Itu ditelepon sama pemerintah, salah satu pemerintah dari kota Jepang. Bukan dari kota Jepang ya, dari negara Jepang gitu. Gara-gara kelakuan warga negara Indonesia yang meresahkan. Nah, netizen tuh berspekulasi nih, kayaknya nih plat-plat J gitu deh. Plat-plat janje gitu. Loh. Ya kan memang mereka jahat ya, plat-plat jahat. Nah, ada yang nyolong, ketangkep CCTV, ada yang ngerampok rumah juga, buset. Ada yang buat kerusuhan, ada yang buat geng juga di Jepang. Itu sangat meresahkan warga lokal dan juga pemerintahan Jepang gitu. Di sini dia cerita ya, gimana pemerintah Jepang itu di sana ngerasa gara-gara Neo Jepang ini kayaknya banyak warga negara Indonesia yang pengen ke Jepang. Biar sukses, biar duitnya banyak. Tapi yang ada mereka malah bikin rusuh dan bikin kotor. Nih yakin sih Lichku, kalau mereka buat geng di sana gitu, Yakuza udah nggak berani ngelawan guys. Genji sama Serizawa juga minder duluan. Loh. そうですね。そうじゃあ他の LP 化も迷惑ですよ本当。せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。これどうやって解決したらいいかなっていうさ。ねえ、本当にちょっと悲しいよね。またって昨日ね。dari お金って何ヶ月まだ来たばっかりなんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。あれは許せないね。そうだ、ほら他のインドネシア人にも迷惑かかるでしょ。そうですよね。みんなマイナスのイメージになるじゃないですか。自分の未来、楽しい未来考えたらそういうことしないよと教えてあげてください、本当。 Nah, kita pause dulu guys. Jadi di sini pemerintah Jepang tuh kata-kata tuh bikin kasihan guys. Yang pertama dia bilang ya, aku udah memperjuangin warga-warga Indonesia di sini, event di sini. Tapi kok hal ini terus aja terjadi, berarti terus-terusan terjadi. Di luar ketertiban, kejahatan kok terus gitu. Orang Indonesianya kok terus gitu. Jangankan di Jepang, di sini juga terus aja terjadi. Dia bilang negaraku nih pasti kaget, kok selalu aja ada hal buruk sama WNI ini. Warga negara India dulu. Kita sama India kayak sama 11-12 ya. Karena ceritanya ada orang yang baru sebulan datang tuh udah nyolong gitu. Dan bahkan dia mungkin lebih tepatnya wanti-wanti ya. Tolong ya Mas Dian, siapa dia namanya Neo Japan ini ya. Tolong ya Mas di masa depan, untuk masa depan yang lebih cerah, tolong kamu nasihatin mereka. Nah ini kan juga wanti-wanti ya. Ini bahaya juga nih buat WNI yang memang nggak ngelakuin kerusuhan dan udah tinggal di sana itu juga bahkan diperingati sama pemerintah Jepang. Kalau kayak gini, kamu hati-hati ya di masa depan ya. Nah, karena citra Indonesia udah jelek sih gitu. Nggak mau kan tiba-tiba Neo Japan lagi jalan gitu. Ih, dia orang Indonesia yang kemarin silat-silat di taman yang bikin rusuh. Nah, kan nggak mau juga ya. Nah, 1 bulan di Jepang, nyuri. Ketahuan nyuri. Malu gua. Lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue. Gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain gitu. Biar aja gue rekam ini. Dia komplainnya ke gue. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Tapi komplainnya ke gue karena gue public figure. Gue ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gue kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Kan malu gue. Kan gue orang Indonesia. Dia cuman bercerita keluh kesah tentang negara gue. Ya gue dengarnya cuman ya maaf, ya oh gitu ya, nanti saya bilang. Maksud gue bukan siswa gue yang berbuat gitu. Tapi karena ini disebutnya Indonesia, ya gue harus bersuara. Banyak kasus-kasus WNI kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang, nyuri. Ketahuan nyuri.
Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri, dia ketangkap di CCTV. Alasannya orang tuanya sakit katanya, mau bantu orang tua katanya. Kan gila, baru nyampe sini gue nggak pernah nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe nyuri, apa di otaknya? Waduh, itu udah guys, salah satu hal ya di Indonesia dia nyuri itu, katanya mau bantu orang tua masuk penjara itu. Nyuri dia anjay. Dan banyak hal-hal yang terjadi lainnya seperti yang kemarin dari PSHT Madiun, PSHT ya, bener ya PSHT ya namanya, dari Madiun ya gitu, juga buat keramaian di tempat umum yang bikin warga lokal resah, dikiranya itu ada geng gitu. Dan ini Indonesia udah buat gangster di sini gitu. Yakuza aja nggak segininya. Nah, kalau nih setahu Let's Go ya, PSHT itu kan persaudaraan setia hati Teratai gitu. Teratai mungkin ya itu. Itu dibuat udah lama sih. Menurut data dari 1922 di Madiun itu Jawa Timur pertamanya. Nah, tapi PSHT ini ciri-ciri khasnya ya pakai seragam hitam, lambangnya Teratai. Filosofinya adalah Teratai itu tumbuh di air yang keruh, tapi hati tetap indah dan bersih. Hah? Ya bener kan gitu, bener. Mantap. Latihannya itu gabungan antara fisik, spiritual, dan moral. Tahu Let's Go, PSHT ini adalah mencerminkan Teratai di air yang keruh, itu dia tetap bersih gitu. Nah, tapi kan mungkin ada beberapa oknum ya yang membuat seperti di Jepang itu kan dia sungainya udah bersih, tapi dia yang bikin keruh. Ada beberapa oknum. Tapi ya, gue yakin PSHT-nya sendiri tidak melakukan hal seperti itu ya. Ya kan? Ya bener kan? Gitu. Dan nggak cuman itu, banyak juga ada beberapa yang ini dia buat geng ya. Geng di sana meresahkan. Kalau kalian pikir teman-teman Let's Go, soalnya di sini ada Sri Sultan kita, ada Rafidah, ada lain-lain teman-teman kita. Itu kan juga banyak ya, WNI dan juga teman-teman yang lain itu yang bekerja di luar negeri. Dan mereka semua bagus gitu. Yang orang-orang duga plat-plat J ini, plat-plat jahat ini. Nah, ini menurut Let's Go, orang-orang Indonesia kalau ke Jepang ini bukannya jaga nama baik Indonesia, malah ngajak orang lokal jadi preman. Ini Let's Go yakin PSHT-nya tuh organisasi yang bagus, tapi kalau yang jahat namanya PSAT gitu. Persaudaraan Hati yang Tersesat. Ya kan ya, tersesat dia jadinya. PSHT bukan, ini PSAT nih oknum-oknum ini ya. Kalau mau silat, jangan di negeri orang lah. Kalau mau silat lidah aja di TikTok gitu. Jangan di negeri orang gitu. Tapi kalau dari komen-komen ada yang bilang yang kena tegur Bang Neo ya, tapi yang malu juga satu Indonesia ya sih, malu banget sih gitu. Ada yang bilang juga dinasihati secara halus nggak paham, dinasihati secara kasar tersinggung. Wow, siapa itu? Susah emang Bang gitu. Aku yang notabene pengen ke Jepang dan kerja di sana tapi belum kesampaian sampai sekarang. Ngerasa ini Indonesia bakal di blacklist nih, nggak ya gitu. Hampir tiap aku pengen ke Jepang, pikiran itu selalu datang sih. Aku juga berpikir gitu ya. Lama-lama kayaknya orang Jepang muak juga sama orang Indonesia, di blacklist juga nih. Kita udah bisa ke Jepang lagi nih buat kerja gitu. Ada yang bilang Jawa lagi. Loh. Maksudnya Jawara lagi gitu mungkin ya. Itu bukan orang Jawa ya, tapi Jawara lagi gitu mungkin. Karena juga ada beberapa kasus ya di mana polisi ini nangkep 3 warga negara Indonesia yang bobol itu rumah warga Jepang ya. Menurut Let's Go ini kayak kita nih ngirim warga Indonesia ke Jepang itu sama dengan mentransfer penjahat ke negara Jepang gitu kayaknya ya. Ini karena ada berita 3 WNI di Jepang itu ditangkap polisi itu gara-gara bobol rumah warga lokal. Jadi ceritanya ada 3 orang ya, yang namanya Bayu, Nanda, sama Sandra gitu. Jadi mereka bertiga ini kerja sebagai karyawan paruh waktu, freelance ya, part time. Jadi mereka bertiga ini pengen mencuri ke rumah warga lokal, tapi pas mereka lagi nyuri, itu kedapatan sama warga lokalnya yang bagi bangun gitu. Warga orang Jepangnya masih bangun dia. Jadi mereka bertiga ini panik, ketahuan mau nyolong, terus didorong lah si warga Jepang ini sampai jatuh. Dan itu butuh waktu sebulan dari warga Jepang ini untuk sembuh guys. Ini nih kayak percobaan pembunuhan gitu, serem banget kan? Jadi setelah kejadian tersebut, nih para pelaku ini melarikan diri ya, dan dia meninggalkan kendaraan yang mereka gunakan. Dan rekaman CCTV itu jadi bukti perjalanan mereka, dan kunci pelacakan bagi polisi Jepang untuk menangkap para WNI ini. Nah ini kan semakin lama membuat Indonesia semakin malu ya, karena mungkin ada beberapa orang aja yang bikin Indonesia tuh menjadi harum namanya, seperti Jerome Pauline, Neo Japan, tapi ada puluhan atau ratusan orang-orang dengan SDM rendah yang bego, kismin, dan menyebalkan serta setan ini bikin negara Indonesia ini jadi jelek namanya gitu guys. Rampok, nyolong, bikin grup geng gitu kan, nyebelin banget sih.
Viral di media sosial, geng tenaga kerja Indonesia atau TKI di Jepang. Geng tersebut menjadi sorotan karena dinilai meresahkan warga Osaka. Pasalnya, geng yang berisi warga negara Indonesia itu kerap memamerkan senjata tajam hingga memblokade jalan di Jepang. Kelompok TKI itu kerap berkerumun di ruang publik dengan pakaian serba hitam sembari membawa senjata tajam. Geng TKI itu viral setelah salah satu influencer asal Jepang menyampaikan keluhannya di media sosial X. Influencer tersebut menilai jika fenomena geng TKI itu dibiarkan maka bakal mengancam keselamatan warga Osaka. Terkait geng tersebut, KBRI Tokyo bertindak memberikan peringatan. Melalui akun media sosial Instagramnya, KBRI Tokyo meminta agar aksi geng tersebut dihentikan. KBRI menegaskan aparat setempat berhak untuk mengambil tindakan hukum kepada TKI yang melanggar ketertiban di Jepang. Jadi geng TKI namanya ya. Nah, sungai ya? Apa ini sungai di mana nih? Sungai di Osaka kayaknya. Oh, ini kayaknya di Osaka deh. Ini kan Indonesia banget ya, duduk-duduk di jalan sambil makan, minum, ngerokok gitu. Ntar sampahnya dibuang di sana. Yang kita tahu Jepang itu kan sangat-sangat bersih dari sampah ya. Tapi di sini sampahnya bukan cuma plastik, masyarakatnya juga udah menjadi sampah ya. WNI di sana juga udah menjadi sampah ya. Memang harus dibuang ya. Udah nggak bisa dibuang di Indo, dia pergi ke Jepang dia. Tapi kalau Let's Go lihat juga tindakan tegas dari pemerintah Jepang juga tidak bisa membuat para WNI ini ya entah dipenjara atau dipulangkan atau visanya di stop. Sedikit banget berita tentang hal itu ya. Tapi kita malah yang warga Indonesia berharap mereka ini di-ban, dipulangin lagi ke Indonesia, nggak boleh lagi ke Jepang. Dan orang-orang yang memang cinta Jepang itu berharap selektif lah bagi orang-orang yang mau bekerja ke Jepang. Lebih banyak terima yang liburan-liburan aja itu. Karena katanya sih liburan di Jepang mahal ya. Ya gimana ya? Kalau Lukian kayaknya pernah liburan di Jepang ya. Coba kasih, atau mungkin Sri Sultan kita karena sudah Sultan udah pernah ke Jepang, itu berapa sih biaya liburan ke Jepang ya? Nah, ini nggak tahu juga. Let's go ya. Barangkali ada yang mau ngajak kerja. Let's go kalau ke luar negeri kerja mulu gitu, nggak seneng liburan gitu. Kurang seneng gitu. Tapi kalau kerja itu seru kayak gitu. Maksudnya kerjanya nge-event ya, bukan kerja menetap di sana loh. Terus kan anak event banget soalnya. Nah, itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ini video singkat aja ya tentang pemberitaan di Jepang yang bikin resah warga Jepang dan warga Indonesia juga resah. Thank you banget buat Sultan kita ya, Sri Sultan kita, Sultan Hong Kong kita, Sri Wahid 861. Thank you banget, selalu support Let's Go. God bless you, cantik selalu, sehat selalu, banyak rezekinya. Kalau di Hong Kong itu nggak ada kan orang-orang grup-grup ini kan, PSAT kan nggak ada kan gitu, persatuan tersesat ya, hati tersesat tuh nggak ada kan. Nah, coba komen Sultan kita, thank you banget. Bro, thank you banget ya atas teman-teman supportnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sampai di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kemarin Let's Go janji mau buatin Agus ya. Oh sorry, ini karena breaking news ya. Ini breaking news Neo Japan ya. Ya besok lah gitu. Kalau besok nggak ada breaking news, kita buatin Mas Agus gitu. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi, bye.